Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul pada ini dalam rangka melaksanakan satu ibadah, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu. Yang ini adalah merupakan salah satu kewajiban di kaum muslimin di antara kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kemudian pada pagi hari ini akan dikaji, yaitu sebuah tema tentang prinsip-prinsip beragama Imam Syafi'i, yang mana sebagaimana telah kita ketahui bahwa Imam Syafi'i adalah imam di antara imam-imam yang kuat, yang karyanya dan juga prinsip-prinsip beragamanya banyak dianut oleh negara-negara di Asia Tenggara, terutama di Indonesia ini, yang mana masyarakatnya kebanyakan mengatakan dirinya bermadzhab Syafi'i. Oleh karena itu, pada kajian kali ini kita akan mengetahui siapa sebenarnya Imam Syafi'i dan bagaimana cara prinsip-prinsip beragama beliau, sehingga kita tidak sekedar pengakuan-pengakuan atau suatu dakwaan yang itu ternyata tidak terbukti pada pengikutan kita kepada beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian yang berkaitan dengan pengajian ini, kepada para amat, yaitu pihak putri, agar menenangkan anak-anaknya, menjaga ketertiban dan kerapian, menjaga kebersihan masjid ini, dan semua yang tersangkut atau yang berada di dalam masjid ini agar bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, dan segala pelaksanaan ini agar berjalan dengan baik. Ya, karena itu waktu dan kesempatan kami persilakan kepada Al-Ustaz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi Hafizahullah Ta'ala Falyatafadhal masykuran. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wa ayyatuhal akhwat,
kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menuntut ilmu. Yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kita dan menjadikan usaha kita ini termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan guna menuntut ilmu, dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi dan Rasul kita, uswah kita, suri tauladan kita, Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi, ya, beserta para sahabatnya, keluarganya, dan orang-orang yang mengikuti agama beliau, mengikuti jejak beliau. Yang ketiga, kita mengucapkan terima kasih kepada Ta'mir Masjid, ya, yang telah memberikan izin terselenggaranya acara yang berbarokah ini, insyaallah, dan juga kepada para panitia yang telah berjerih payah untuk mewujudkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Kita mengucapkan kepada mereka semuanya, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kalian semuanya. Dan tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada antum semuanya yang telah menyempatkan waktunya, tenaganya, ya, guna mendatangi majlisul ilmi dan majlisul dzikir yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala majelis ini dan pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Ayolah ikhwah wa ayyuhal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya adalah dibangkitkannya para ulama pada setiap zaman untuk menunjuki orang yang tersesat jalan. Mereka sabar menghadapi rintangan, menghidupkan orang mati dengan Al-Quran, dan menyalakan cahaya Allah kepada orang-orang yang gelap dalam kebutahan. Betapa banyak korban iblis yang mereka sembuhkan, dan betapa banyak orang yang tersesat kebingungan yang mereka selamatkan. Sungguh ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, benar tatkala para ulama diperumpamakan, digambarkan bahwa mereka adalah bintang-bintang di langit. Kenapa demikian? Karena bintang itu memiliki 3 faedah. Yang pertama, sebagai penerang kegelapan. Fungsi yang kedua, sebagai perhiasan di langit. Dan yang ketiga adalah lemparan bagi setan yang mencuri kabar langit. Demikian halnya para ulama, mereka memiliki 3 sifat tersebut. Para ulama adalah penerang kegelapan dan kejahilan serta kebodohan, dan para ulama adalah perhiasan di muka bumi, dan para ulama adalah lemparan bagi setan yang mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan, antara kesyirikan dengan tauhid, antara sunnah dengan bid'ah, ya. Dan di antara deretan para ulama tersebut, insyaallah ta'ala, adalah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang akan menjadi tema pembahasan kita kali ini. Tema pembahasan kita kali ini adalah mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu prinsip-prinsip Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala
dalam beragama. Kenapa kita memilih tema ini? Kenapa kita memilih prinsip-prinsip Imam Syafi'i rahimahullah? Jawabannya ada beberapa alasan. Pertama, karena Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah salah seorang ulama mazhab 4 yang pendapat-pendapatnya menjadi pedoman bagi umat Islam. Di antaranya adalah negeri kita ini, negeri Indonesia, yang sebagaimana kita ketahui bersama, mayoritas penduduk Indonesia menisbatkan dirinya kepada mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka menjelaskan prinsip-prinsip agama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah merupakan perkara yang sangat penting agar kita bisa menirunya dan agar kita bisa mengikuti. Alasan yang kedua, kenapa kita memilih tema ini adalah untuk meluruskan klaim sebagian kaum muslimin yang menisbatkan dirinya kepada mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam masalah fikih, tetapi dalam akidah mereka berpaham Asy'ari, sehingga mereka mengatakan nahnu Syafi'iyyah fil fiqh Asy'ari fil usul. Kita itu kalau dalam masalah fikih mazhabnya Syafi'i, tapi kalau masalah akidah kita mazhabnya Asy'ari. Klaim seperti ini adalah suatu klaim yang kontradiksi. Karena Imam Syafi'i rahimahullah dalam akidah bukanlah Asy'ari. Ya, karena Asy'ari datang beberapa tahun setelah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah seorang yang menempuh Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salaful ummah dalam masalah akidah dan dalam masalah fikih. Maka suatu kesalahan kalau kita mengaku bermadzhab Syafi'i dalam masalah fikih, tapi tidak mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Sebagaimana kata Imam Abdul Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah dalam kitabnya Al-Intisar li Ashabil Hadis, dia mengatakan, ya, tidak layak, tidak pantas bagi seseorang yang membela mazhab Syafi'i dalam masalah fikih, tetapi dia tidak mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah akidah dan dalam masalah fikih. Kenapa perbedaan seperti ini? Kenapa kita dalam fikih mengikuti mazhab Syafi'i dalam akidah Asy'ari? Apakah Imam Syafi'i tidak pandai dalam akidah? Apakah Imam Syafi'i rusak akidahnya sehingga kita tidak mengikutinya? Ya, alasan yang ketiga, kenapa kita memilih tema ini? Karena banyak orang menganggap bahwa akidah dan manhaj salaf hanyalah dicetuskan oleh orang-orang semisal Ibnu Taimiyah atau Muhammad bin Abdul Wahhab atau Al-Albani atau Ibnu Baz atau Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala jami'an. Maka dengan menjelaskan prinsip-prinsip agama Imam Syafi'i dan prinsip para ulama yang lainnya, akan dapat kita ketahui bahwa para ulama rahimahullah ta'ala mereka semuanya satu dalam akidah, satu dalam manhaj, tidak ada perbedaan di antara mereka. Sekalipun ada perbedaan dalam masalah fikih, tapi dalam akidah tidak ada perbedaan. Yang keempat, menukilkan dan mengetahui prinsip-prinsip Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sangat penting bagi kita, terutama bagi para dai, bagi para penuntut ilmu yang hendaknya bagi mereka tatkala berdakwah kepada masyarakat banyak menukil ucapan-ucapan Imam Syafi'i. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama bahwa termasuk hikmah dalam dakwah kamu menyampaikan, menukilkan ucapan-ucapan para ulama yang telah dikenal baik oleh masyarakat sekitarnya.
Dan jangan menyebut nama-nama para ulama yang masyarakat kita hobi dengan mereka. Tunggu dulu pada waktu yang baik. Inilah ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, beberapa alasan kenapa kita memilih tema prinsip-prinsip Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam beragama. Sekarang kita akan memasuki prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama dari prinsip-prinsip Imam Syafi'i rahimahullah taala dalam agama adalah pertama, berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis dengan pemahaman salafus saleh. Sengaja kami mengawali prinsip Imam Syafi'i dengan prinsip ini. Kenapa? Karena ini adalah landasan atau masdar talaqi, sumber beragama, agar semua permasalahan agama kita, baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah muamalah, baik dalam masalah akhlak, dibangun di atas fondasi yang jelas dan dibangun di atas fondasi yang kuat. Oleh karenanya, para ulama rahimahullah taala, kalau kita perhatikan dalam kitab-kitab akidah, sebelum mereka memasuki perincian-perincian akidah, mereka membahas terlebih dahulu landasan akidah. Jadi landasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah misalnya adalah Al-Quran, hadis, dan ijma'. Kenapa? Agar apa yang akan beliau sampaikan dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah, dan apa yang tidak beliau sampaikan tapi itu tercantum di dalam Al-Quran dan hadis diterima. Karena permasalahan akidah itu tidak hanya sebatas di dalam kitab saja. Mungkin di dalam satu kitab yang menjelaskan 20 poin. Di sana masih banyak pembahasan akidah yang tidak ada dalam kitab tersebut. Tapi kalau kita tahu landasannya, walaupun tidak tersebut dalam kitab ini, yang penting ada Al-Quran dan hadis itu. Ini yang pentingnya kita mengetahui landasan dalam agama. Dan ini ayat ikhwan dapat kita ketahui rahasia kenapa Nabi Muhammad SAW selalu mengawali dalam khutbahnya dengan khutbatul hajah, wa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah. Hal ini adalah sebagai landasan, sebagai sumber beragama, sehingga seorang apabila dia membangun akidahnya, membangun agamanya di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak membutuhkan kepada landasan-landasan yang lainnya, tidak membutuhkan landasan mimpi, tidak membutuhkan landasan agama dengan akal, hawa nafsu, filsafat dan lain-lain yang justru malah merusak, bukan memperbaiki. Baik, kita baca beberapa nukilan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala tentang landasan agama beliau rahimahullah taala. Beliau menyatakan di dalam kitabnya Al-Umm, dan ini termasuk kitab yang sangat masyhur dalam fikih. Beliau mengatakan, "Faqad ja'alallahu al-haqqa fi kitabih, thumma sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Dengan Syafi'i, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan al-haq, kebenaran itu berada di dalam kitab, yaitu Al-Quran, dan di dalam sunnah Nabi. Ini landasan agama Imam Syafi'i, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi. Dan beliau menyatakan, sebagaimana dalam kitab Tawali Taksis
Kayak Al-Habib Ibn Hajar. Kullu mutakallimin 'ala al-kitab wa sunnah fa huwa al-jidd wa ma siwahuma fa huwa hadayan. Setiap orang yang berbicara berlandaskan Al-Quran dan hadis yang sahih tentunya, maka itulah orang yang sungguh-sungguh. Adapun apabila orang berbicara dengan selain Al-Quran dan hadis, maka sebenarnya dia telah meninggal. Baik, dalam kitab Ar-Risalah, dan ini adalah kitab beliau dalam usul fikih yang masyhur. Jadi merupakan kitab karya beliau yang sangat penting sekali. Sampai-sampai Al-Muzani, muridnya Asy-Syafi'i, dia mengatakan, qara'tu risalata arba'ina marrah, fama min marratin illa wastaqattu faidatan jadidah. Saya membaca kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i 40 kali. Khatam 40 kali. Kita mungkin atau sekali aja belum ada. Dia mengatakan saya khatam kitab Ar-Risalah karya Imam Syafi'i 40 kali. Setiap kali saya membaca, saya mendapatkan faedah yang baru yang tidak saya temukan pada bacaan sebelumnya. Beliau mengatakan, dan Imam Syafi'i mengatakan dalam kitab tersebut, "Walam yaj'alillahu li ahadin ba'da Rasulillah an yaqula illa min jihati ilmin madha qablahu. Wa jihatul ilmi ba'd al-kitab was sunnah wal ijma' wal athar wa ma wasaftu min al-qiyas 'alayha." Imam Syafi'i, Allah tidak memberikan kesempatan bagi seorang pun selain Rasulullah SAW untuk berbicara soal agama kecuali berdasarkan ilmu yang telah ada sebelumnya, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Sunnah dan Hadis. Al-Ijma' kesepakatan para ulama, ya, dan athar para sahabat, ucapan-ucapan para sahabat, serta qiyas yang telah menjelaskan maksudnya. Dari ucapan-ucapan nukilan-nukilan Imam Syafi'i di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pedoman dan landasan agama Imam Syafi'i rahimahullah adalah seperti landasan ulama-ulama lainnya, yaitu pertama adalah Al-Quran, kedua adalah hadis yang sahih, ketiga adalah kesepakatan para ulama, dan yang keempat adalah qiyas yang sahih. Dan ini adalah pedoman ini, prinsip ini. Al-Quran dan Sunnah merupakan kesepakatan para ulama bahwa landasan hukum umat Islam adalah Al-Quran dan hadis. Tentang Al-Quran dan hadis, hujahnya Al-Quran dan hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Wahai orang yang beriman, surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah. Taat kepada Allah, ya, taat kepada Quran. Dan taatlah kepada Rasul. Kalau Rasul masih hidup, kita taat langsung. Kalau Rasul sudah meninggal, ya kita taat kepada hadis. Wa ulil amri minkum, dan taat kepada ulil amri. Ya. Dan maksud ulil amri di sini mencakup ulama dan umara, ulama dan para pemimpin. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian berselisih dalam suatu perkara, permasalahan, kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul kalau kalian beriman kepada Allah dan ayat. Maksudnya kita mengembalikan segala urusan perbedaan dan perselisihan kepada Allah, yakni kepada Quran dan kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah sekarang sudah meninggal dunia, maka kepada Sunnah. Oleh karenanya Imam Abdul Aziz Al-Kinani dalam kitabnya Al-Qaidah wal I'tibar, beliau mengatakan tidak ada perselisihan di kalangan orang yang beriman dan berilmu
bahwa maksud mengembalikan kepada Allah adalah kepada kitabnya, dan maksud mengembalikan kepada Rasulullah setelah beliau wafat adalah kepada sunnahnya. Tidak ada seorang pun yang meragukan hal ini kecuali orang-orang yang menyimpang dan tersesat. Jadi penafsiran mengembalikan kepada Allah, yakni kepada Al-Quran, dan mengembalikan kepada Rasul, yakni kepada sunnahnya, ini adalah penafsiran yang telah disepakati oleh para ulama. Dan hal ini juga dibuktikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya As-Salaf. Baik. Ada pun yang ketiga, yaitu ijma'. Dalil bahwa landasan agama umat Islam adalah ijma' adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tajtami'u ummati ala dalalah. Umatku, yakni ulama umatku, tidak akan bersepakat di atas kesalahan. Ini adalah dalil yang sangat jelas bahwa ijma' adalah hujjah. Baik. Selanjutnya, kita semuanya tahu bahwa semua umat Islam mengatakan, kecuali orang-orang yang sesat dan tidak dianggap, mereka mengaku bahwa pedoman mereka adalah Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa ada perbedaan? Yang ini memahami begini, yang ini memahami begitu. Kita katakan garis pemisah yang menjadikan mereka berselisih adalah cara memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena yang dibutuhkan di sini yaitu cara yang bisa menyatukan umat Islam, cara memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemahaman siapa yang dipilih? Ya, kita katakan pemahaman ashabul hadis, pemahaman ahlus sunnah wal jamaah, pemahaman as-salafus salih, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis. Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Wasabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Ya, dan orang-orang yang mudah masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Oh, janjikan kepada mereka surga yang mengalir di dalamnya surga. Ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Dan inilah yang ditandaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau menghimbau kepada kita, menganjurkan kepada kita agar dalam memahami Al-Quran dan hadis ikuti pemahaman ashabul hadis. Ya, beliau mengatakan, "Alaikum," kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, seperti dalam kitab Tawarikh Taksis Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Alaikum bi ashabil hadis, fa innahum aktsarun nasi shawaba." Hendaknya kalian mengikuti pemahaman ashabul hadis. Siapa ashabul hadis? Ashabul hadis adalah orang yang mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salafus salih. Dan ashabul hadis di sini maksudnya orang yang memiliki hadis juga. Karena ashabul hadis itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, orang yang biasa meneliti hadis. Dan ini mencakup ahli sunnah dan mencakup ahli bidah. Sebagian ahli bidah ada yang pintar mengoreksi hadis. Tapi bukan ini yang dimaksud Imam Syafi'i. Yang dimaksud beliau dengan ashabul hadis di sini adalah orang yang mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman ahli hadis, pemahaman salafus salih. Ya, oleh karenanya
tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'ala al-haq, la yadurruhum man khalafahum wa la man khalafahum hatta ya'ti Allah." Akan senantiasa ada suatu golongan dari umatku yang tegak di atas al-haq, tidak membahayakan mereka orang yang menolak mereka, tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad rahimahullah menafsirkan Taifah Mansurah, golongan yang selamat dengan ashab hadis. Kata beliau, "Illa yaqulu ashabul hadis fala adrina." Kalau yang dimaksud dengan golongan selamat itu bukan ashabul hadis, saya tidak tahu siapa mereka. Kalau bukan ashabul hadis. Kata Imam Al-Hakim, "Shadaqa Ahmad bin Hanbal." Ahmad bin Hanbal benar tatkala menafsirkan hadis ini dengan ashabul hadis. Karena siapa lagi yang berhak dengan hadis daripada suatu kaum yang menempuh jejak salafus saleh dan membantah ahlul bidah yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ashabul hadis yang dimaksud adalah as-salafus saleh, Taifah Mansurah, Firqatun Najiyah, Salafiyun. Itu adalah nama-nama yang berbeda tapi maksudnya sama, yaitu setiap orang yang mengikuti Al-Quran, berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dengan pemahaman as-salafus saleh. Dan apa yang beliau wasiatkan ini, ayuhal ikhwan, apa yang diwasiatkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala agar kita berpegang teguh dengan pemahaman salafus saleh, diwasiatkan juga oleh para ulama Syafi'iyah. Mereka semuanya menganjurkan kepada kita untuk mengikuti manhaj salafus saleh. Ya, saya kutipkan beberapa di antaranya. Yang pertama, ucapan Imam Abu Bakar As-Sab'an, beliau adalah seorang yang bermadhab Syafi'i. Kata beliau dalam kitabnya Al-Intisar fi Ashabil Hadis, syiar Ahlus Sunnah adalah mereka mengikuti salafus saleh dan meninggalkan perkara-perkara bid'ah dan bid'ah. Ya, ini perkataan Abu Bakar As-Sab'an. Yang kedua, perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi, beliau adalah seorang ulama mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, termasuk kerusakan yang sangat parah adalah menetapkan suatu ucapan yang menyelisih mazhab salaf dari imam kaum muslimin. Ya, dan yang ketiga, perkataan Imam Al-Izz bin Abdus Salam yang juga bermadzhab Syafi'i, dia menyatakan kebahagiaan yang sesungguhnya adalah dengan mengikuti Rasulullah dan mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dipuji oleh Nabi bahwa mereka adalah sebaik-baik generasi. Beliau juga berkata, mengikuti salafus saleh lebih utama daripada membuat kebidahan-kebidahan. Yang keempat, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau berkata dalam kitabnya Risalah ila Ahli Sawah, ijma' kesepakatan yang ke-49, para ulama bersepakat bahwa tidak boleh bagi seorang pun untuk keluar dari ucapan salaf dalam apa yang mereka sepakati atau perselisihan, karena kebenaran tidak akan keluar dari ucapan mereka. Dan yang terakhir, saya pilihkan ucapan Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Amru bil-Ittiba' wa Nahyu 'anil Ibtida'. Beliau mengatakan perkataan yang indah sekali. Kata beliau, maka hendaknya dirimu wahai saudaraku mengikuti jalan salafus saleh dan hindarilah kebid'ahan dan kemungkaran. Jadilah hamba yang saleh dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, ya, dan menempuh jalan yang mulia ini. Karena barang siapa dikaruniai hal itu, maka berarti dia diberi karunia yang sangat bagus. Maka ya kaum, setelah nukilan-nukilan Imam Syafi'i dan ulama-ulama mazhab Syafi'iyah, apakah kemudian kita akan melakukan pendapat salaf? Bahkan kalau kita mau
teliti. Sebenarnya dalam doa sholat kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala petunjuk agar kita mengikuti jejak salafus saleh. Bukankah kita dalam sholat kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah hidayah kepadaku untuk menempuh jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Ariyah mengatakan hidayah itu ada. Yang pertama hidayah Islam, dan yang kedua adalah hidayah sunnah. Dia berkata, "Qad an'ama Allahu 'alayya bi ni'matain, la adri ayyuhuma afdal, an hadani lil Islam wa lam yaj'al li huriyah." Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada saya dua nikmat. Saya tidak tahu mana di antara dua nikmat tersebut yang lebih mulia. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan saya sebagai orang Islam. Dan yang kedua, Allah tidak menjadikan saya orang yang berpemikiran khawarij. Allah menjadikan saya umat Islam, tidak menjadikan Hindu, Buddha, Kristen dan lain. Yang kedua, Allah tidak menjadikan saya orang khawarij, Arura, tapi saya diberi hidayah untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti apa? Hidayah Al-Quran dan sunnah. Teruskan, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebagaimana tadi saya katakan bahwa Al-Quran dan hadis itu sudah diakui oleh semua umat Islam, kecuali orang Islam tidak ada. Tapi bagaimana cara memahaminya? Teruskan ayatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang telah Kau beri nikmat, ya Allah. Siapa jalannya orang-orang yang beri nikmat? Jalannya para sahabat, jalannya salaf saleh. Karena Imam Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Al-Iqlil di Istinbat Tanzil, dia mengatakan tentang siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia mengatakan fihi al-isyaratu bil ibtida'i bis-salam. Dalam ayat yang mulia ini terdapat isyarat agar kita mengikuti jejak salaf. Maka wahai saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, marilah kita dalam beragama berpedoman kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kita mengetahui bahwa landasan dalam agama adalah Al-Quran, hadis dan pemahaman salaf saleh, maka kita tidak membutuhkan cara beragama atau cara-cara yang lainnya, seperti akal atau ilmu kalam filsafat. Ahlussunnah wal Jamaah menghormati akal, mengagungkan akal, tapi tidak menuhankan akal. Karena akal manusia ada batasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan." Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Karena Imam Syafi'i sendiri beliau mengatakan, "Inna lil aqli hadda yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi." Sesungguhnya akal itu memiliki batas, sebagaimana mata memiliki batas. Ya, manusia matanya terbatas, nggak bisa melihat semua yang kita lihat. Misalkan laut, kita melihat laut, tapi apakah kita tahu isinya laut? Menunjukkan pandangan itu terbatas. Demikian juga akal manusia, walaupun pintarnya bagaimana, dia terbatas. Oleh karenanya, hendaknya kita menjadikan akal kita tunduk terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan akal kita menghakimi dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang menjadikan berlebihan kepada akal.
Sehingga dari Al-Quran dan hadis ditimbang dengan akalnya terlebih dahulu. Kalau diterima dengan akalnya, ya ini diterima. Saya ngomong, oh ini nggak masuk akal ya. Ya, dia nggak menerima. Ada dalilnya sendiri. Al-Qurannya jelas, hadisnya jelas. Dia mematahkannya hanya dengan alasan, ya akal saya belum nyampe. Oh ini nggak masuk. Ya, maka katakan dia tadi akal. Ya, harus itu kepada dalil, bukan akal hakimi. Yang kedua, ayo, kita juga tidak membutuhkan ilmu kalam dalam landasan ayat. Filsafat. Karena Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau sangat keras terhadap ilmu filsafat dan ilmu kalam. Beliau mengatakan al-ilmu bil kalam jahlun. Mempelajari filsafat itu adalah suatu kebodohan. Wal jahlu bil kalam ilmun. Bodoh dengan filsafat itulah ilmu. Ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah taala juga telah melarang keras dari para ahli kalam. Peringatkan kita dari para ahli kalam. Dia mengatakan, hukmi fi ahli kalam an yutrabu bil jarid wal ni'al wa yuhmalu 'ala al-ibil wa yutaqu bihim fil ashair yunada 'alaihim hadha jazaa'u man taraka al-kitab wa sunnah wa aqbala 'ala al-kalam. Hukuman bagi ahli kalam adalah hendaknya mereka dipukul dengan kepak kurma dan sandal, lalu dinaikkan di atas unta, kemudian dikelilingkan di kampung, seraya dikatakan kepada mereka, inilah hukuman bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah serta menuju kepada ilmu. Di Islam oleh orang tidak membutuhkan filsafat, tidak membutuhkan ilmu kalam yang hanya merusak dan menyesatkan manusia. Ya, betapa banyak orang-orang yang meneliti ilmu kalam, ilmu filsafat, dia tidak membohongkan hasil kecuali kebingungan dan kesesatan. Menarik sekali dari pakar ahli kalam Al-Imam Al-Ghazali dan kita punya dia mengatakan ucapan yang sangat keras sekali memperingatkan kita dari ilmu. Kemudian dia mengatakan, seandainya mungkin peringatan keras ini dari ahli hadis, mungkin kalian akan mengatakan ini adalah peringatan dari orang yang tahu dan tapi ini adalah peringatan orang yang telah tenggelam dengan ilmu kalam, yaitu Imam Ghazali yang telah menggeluti, yang telah tenggelam dalam ilmu kalam sampai-sampai yang Imam As-Subki muridnya Al-Ghazali mengatakan, Syekhuna Abu Hamid, ya, guru kami Abu Hamid telah menelan ilmu filsafat dan tidak bisa melupakannya. Jadi dia saking kenyangnya dengan ilmu kalam. Sekali demikian di akhir ayatnya beliau beringat lihat Fahrul Razi dan ulama-ulama yang lainnya Al-Juwayni dari tokoh-tokoh ilmu kalam di akhir ayatnya mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah menghasilkan kecuali kebingungan dan kesesatan. Menarik sekali apa yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali, murid seniornya Imam Syafi'i. Beliau berkata, bila ada seorang yang bersama-sama padaku yang telah menyelamatkanku dari kesesatan, maka dia adalah Imam Syafi'i. Suatu saat saya bingung tentang suatu permasalahan ini, maka saya datang kepadanya. Dan di sini dapat kita ambil faedah bahwa apabila kita memiliki syubhat, kerancuan yang ada di dalam pemikiran, maka datanglah kepada orang yang alim untuk menghilangkannya, untuk membersihkannya. Ini penyakit. Kita aja kalau punya sakit, kita akan datang ke dokter untuk disembuhkan. Demikian juga kalau kita punya
kerancuan dalam pemikiran, datang kepada ulama, datang kepada para dai, para ustaz yang tidak masalah ini, akan mereka dapat menghilangkan kerancuan. Ya, Al-Ghazali kata kepada Syafi'i, kemudian mengatakan seorang, ya, maka Imam Syafi'i marah. Lalu mengatakan, wahai Ghazali, tahukah kamu di mana kamu sekarang? Kamu sekarang di Mesir. Di tempat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Fir'aun dan para tentaranya. Ya, kemudian dia bertanya, apakah kamu tahu bintang di langit berapa jumlahnya dan dari apa dia dibuat? Dia bilang, saya tidak tahu. Baik, perkara yang kamu pandang dengan mata saja kamu tidak tahu, bagaimana kamu mau berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dia bertanya, Imam Syafi'i bertanya kepada tentang masalah wudu. Lalu saya pun tidak bisa jawab. Kalau kata Syafi'i, kata Imam Syafi'i, masalah wudu yang setiap hari kamu butuhkan, kamu aja belum berjus. Bagaimana kamu kemudian memperinci masalah-masalah yang tidak kamu diperintahkan untuk mengikuti? Masalah-masalah ini, masalah-masalah yang biasa dibahas oleh ahli filsafat. Ya, maka ayo lewat, ini adalah satu kesehatan yang sangat bagus sekali dari Imam Syafi'i Allah Ta'ala agar kita kembali kepada landasan agama kita yang bersih, yang suci di Al-Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, landasan yang kedua, prinsip yang kedua dari prinsip-prinsip agama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita jelaskan bahwa hadis merupakan landasan utama dalam agama. Maka kewajiban bagi seorang muslim untuk mempelajarinya, mana yang sahih, mana yang sahih, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwakannya, menyebarkannya, kemudian membelanya dari hujatan dan celaan orang yang menentangnya. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala termasuk ulama membela hadis. Beliau adalah orang terdepan yang melakukan prinsip ini. Oleh karenanya, beliau mendapatkan gelar dari para ulama dengan nasir hadis, pembela hadis. Beliau sendiri mengatakan, "Summi tu bimakkah pada nasir hadis." Di Mekah, saya digelari sebagai pembela hadis. Beliau juga mengatakan, "Summi tu bi Baghdad nasir hadis." Di kota Baghdad, Irak sekarang, saya digelari pembela hadis. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala adalah pembela hadis. Pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali bukti-bukti yang menjelaskan bahwa beliau termasuk ulama pembela hadis. Ya, tapi yang sangat menarik adalah apa yang diceritakan Al-Khalal dalam kitabnya As-Sunnah dan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad dengan sanad yang sahih bahwa Imam Syafi'i rahimahullah melaporkan Bishr al-Barrisi kepada Al-Qadi Abdul Bakhtari tatkala Bishr al-Barrisi menolak hadis. Ya, Imam Syafi'i datang kepada Abu Bakhtari kemudian mengatakan, "Wahai Qadi, hakim, saya telah berdebat dengan Bishr al-Barrisi, seorang tokoh Mu'tazilah, Jabriyah. Ya, ternyata dia menolak hadis dan mengatakan bahwa undian itu adalah judi dari mana? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu? Dilaporkan kepada seorang hakim. Ya, kemudian Abu Bakhtari mengatakan, "Ya Aba Abdillah, syahidun akhar wa aquluhu." Wahai Abu Abdillah, Imam Syafi'i, niatnya adalah datangkan kepada saya saksi yang lain, saya akan membunuhnya. Ini oleh pembelaan para ulama
rahimahullah taala terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus diburu terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang muslim mukmin yang mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia seribu bahasa, tatkala hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dicela, dihina, dihujat. Ini adalah seorang yang tidak memiliki kesempurnaan dalam Islam. Karena yang ada seorang muslim, ya, membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu dikatakan oleh Yahya bin Yahya, gurunya Imam Al-Bukhari, "Adzabtu al-sunnah afdal min al-jihad." Membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela hadis, ya, termasuk jihad di jalan Allah, lebih mulia daripada jihad. Baik, ada beberapa poin penting yang menunjukkan kepada kita pembelaan Imam Syafi'i dalam masalah hadis. Atau ini adalah termasuk kaidah-kaidah Imam Syafi'i yang sangat berharga dalam ilmu hadis, yang menunjukkan kepada kita tentang pembelaan beliau kepada hadis. Yang pertama, kedudukan hadis dalam pandangan Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa hadis adalah hujjah seperti Al-Quran. Ya, beliau membawakan surat An-Nisa ayat 103. Wa anzalallahu 'alaika al-kitaba wal hikmah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Quran, wal hikmah, dan al-hikmah. Kata beliau menafsirkan hal ini, "Fadzakarallahu al-kitaba wa huwa al-Qur'an wa dzakara al-hikmah." Ayat di atas tadi Allah menyebutkan al-kitab, yaitu Al-Qur'an. Wa dzakara al-hikmah, dan menyebutkan al-hikmah. Dari wa anzalallahu alaikum kitab al-hikmah. Al-kitab yang Al-Qur'an. Wa dzakara al-hikmah, dan mengirimkan al-hikmah setelah al-kitab, setelah Al-Qur'an. Fasami'tu man arba min ahli al-ilmi bil Qur'an yaqul al-hikmatu sunnatu Rasulillah. Saya mendengar para ulama yang saya ridhoi mengatakan bahwa maksud al-hikmah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis merupakan wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita yakini. Oleh karenanya wajib kita yakini bahwa hadis adalah hujjah. Dan Rasulullah SAW tidak mungkin mengatakan berdasarkan hawa nafsu dan akal. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah Rasulullah SAW itu mengucapkan berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain dengan sanad yang sahih bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As pernah mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ya, terkadang kamu marah, terkadang kamu serius, terkadang kamu canda. Amanatu kullama taqul? Apakah saya harus menulis setiap yang kamu ucapkan?" Maka kata Rasulullah SAW, "Uktub fawalladhi nafsi biyadihi la yakhruju minhu illa al-haq." Tulislah semuanya, karena tidak ada yang keluar darinya, dari mulut Rasulullah SAW, kecuali al-haq. Poin yang kedua, Imam Syafi'i rahimahullah membantah para pengingkar sunnah. Ada sebagian golongan yang mengatakan kita cukup Al-Quran aja, nggak perlu apa? Hadis. Imam Syafi'i rahimahullah membantah pemahaman ini dengan keras ya. Dalam kitabnya Ar-Risalah, panjang dan luas membantah pemahaman ini. Setelah beliau membawakan sebuah hadis yang diberitakan oleh Nabi SAW bahwa akan muncul sebagian golongan, sebagian kelompok yang menolak hadis Nabi SAW, yaitu hadis Abu Rafi. Lalu
لأوتين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدت في كتاب الله اتبعته. Ya, hampir saja Rasulullah, saya akan mendapati salah seorang di antara kalian duduk seraya bersandar di atas ranjang hiasnya, kemudian datang kepadanya perintahku atau laranganku, kemudian dia berkomentar, tahu, ya, yang saya tahu apa yang saya dapat di dalam Al-Quran itu yang saya ikut. Kalau hadis saya nggak ikut. Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya adalah ilmu buah mengatakan, inilah berita Rasulullah SAW tentang ingkarnya ahli bid'ah terhadap hadis ini. Sungguh apa yang beliau beritakan ini telah nyata. Jadi pada zaman Imam Baihaqi ada sebagian orang yang menolak hadis sebagai hujjah. Bukan Al-Quran hadis, kita semua Al-Quran aja. Jadi kalau kamu menyebutkan Al-Quran saja tanpa hadis, bagaimana kamu sholat? Bagaimana kamu puasa? Bagaimana haji? Karena dalam Al-Quran Allah cuma menyebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dirikan sholat dan keluarkan zakat. Bagaimana sholatnya? Bagaimana dengan Al-Quran? Kalau kita tidak menerima hadis sebagai hujjah, tahu gimana sholatnya? Siapa yang mengajari sholat ya Allah yang mengatakan waktu yang Allah diakhiri dengan sholat, dikir-dikirnya, disir, dijalan. Ini keras, ini tidak keras. Masuk. Kalau kita menyebutkan Al-Quran saja tanpa hadis, ya, maka kita akan dalam kebingungan. Nah, oleh karenanya, Imam Suyuti rahimahullah taala dan Imam Ibnu Hazm mengatakan, orang yang mengatakan saya cukup dengan Al-Quran saja dan tidak butuh kepada hadis, dia adalah kafir bukan Islam. Ini ada orang kalau tidak menerima hadis sebagai hujjah, tidak orang Islam. Sekalipun dia mengklaim dirinya sebagai Muslim, sebenarnya bukan Muslim. Nah, yang kedua, yang ketiga, yang menunjukkan pembelaan Imam Syafi'i dalam hadis adalah beliau mengatakan hadis ahad adalah hujjah. Dan beliau membantah pendapat kalangan yang mengatakan bahwa hadis ahad tidak diterima dalam masalah ini. Dalam ilmu mustalah hadis itu terbagi menjadi ada yang mutawatir dan ada yang ahad. Mutawatir itu suatu hadis yang diriwayatkan dari jalur yang banyak sekali, yang tidak mungkin mereka bersepakat di atas bersama. Ada hadis ahad yang kurang dari baik. Nah, sebagian orang mengatakan kalau dalam masalah akidah kita harus yakin Al-Quran atau hadis mutawatir. Kalau hadis ahad ini tidak yakin, keyakinan yang Imam Syafi'i membantah pendapat ini. Bahwa pendapat ini adalah pendapat yang keliru, pendapat yang sesat dan menyimpang. Ya, dia mengatakan menukil kesepakatan para ulama bahwa hadis ahad apabila sahih maka diterima. Dia berkata, dalam kitabnya Al-Lisan, lam ahfad an fuqaha'il muslimin annahum ikhtalafu fi tasbih khabarillah. Saya tidak mendapati perselisihan pendapat di kalangan ahli ilmu bahwa hadis ahad ini. Jadi pendapat yang membedakan kalau hadis mutawatir kita terima, kalau hadis ahad kita tidak terima dalam masalah akidah, ini bukan dari ulama usulnya, tapi pemahaman yang dibuat-buat oleh orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah yang tujuan mereka adalah menolak hadis Rasulullah. Oleh karenanya, terkadang itu hanya sekedar sebagai filsafat mereka untuk menolak hadis Rasulullah. Ya, buktinya apa? Buktinya mereka mengatakan hadis ada kubur ahad, maka kita tidak boleh percaya. Hadis tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman ahad, keluarnya Mahdi ahad,
Dajjal ahad. Enggak bisa kita percaya. Filsafat. Kenapa? Karena menurut ulama ahli hadis, hadis yang mutawatir. Kenapa kalian begini? Ini adalah ahad. Yang kedua, anggaplah itu ahad. Apakah para ulama kemudian tidak mengambilnya dan tidak mengimaninya? Semua para ulama mengimaninya. Dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang tersesat. Ya, baik. Oleh karenanya, ya ini mempelajari seperti ini, kita akan mantap dalam akidah, kita akan mantap dalam beragama. Karena pada zaman kita sekarang ini banyak sekali syubhat-syubhat, rancuan-rancuan, pemikiran, ya. Bahkan masalah-masalah yang sudah sangat jelas dicoba untuk dibuat. Makanya bagi kita untuk membentengi ini. Nah, prinsip yang terakhir dari Imam Syafi'i, bukti yang terakhir tentang pembelaan beliau terhadap hadis, beliau mengatakan tidak mungkin Al-Quran. Beliau berkata dalam kitabnya Jinaul Ilm, wala takunu sunnatun abadan. Tidak mungkin hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyelisihi Al-Quran selama. Tidak mungkin hadis itu bertentangan dengan Al-Quran selama. Ada satu kaidah yang sangat berharga sekali. Bahwa tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan Al-Quran. Tidak mungkin Al-Quran bertentangan dengan hadis. Tidak mungkin hadis bertentangan dengan hadis. Karena semuanya adalah wahyu dari Allah. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan. Seandainya itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan perselisihan. Tapi kalau dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada perselisihan. Ya, kalau sekilas nampaknya ada perbedaan, nampaknya ada pertentangan, maka jangan salahkan hadisnya, jangan salahkan kepada Qur'annya, salahkan kepada pemahaman kita. Kita yang belum bisa menggabung, kita yang belum bisa memadukan antara dalil-dalil. Benar sekali ucapan Imam Ibnu Zainah rahimahullah taala sebagaimana dikutip oleh Qutbul Baghdad dalam Kifayah fi Riwayat. Dia mengatakan, ya Imam Ibnu Zainah mengatakan tidak mungkin hadis bertentangan. Kalau ada di antara kalian yang mengatakan ada pertentangan, silakan bawa saya. Jadi ini adalah faedah yang sangat sudah. Di sini dulu kita sambung insyaallah ya. 10 menit. Sallallahu alaihi wasallam.